Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dengan NIM 10900120009 dari kelas Ilmu Falak A. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan epimeris hisab ruqyat yang di dalamnya menyediakan data matahari maupun bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan baik hisab maupun ruqyat, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Komariah maupun gerhana. Data matahari yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, jarak geosentris, semi diameter, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Sedangkan data bulan yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, horizontal paralat, semi diameter, sudut kemiringan bulan, dan luas cahaya bulan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data matahari. Yang pertama yaitu ekliptik longitude, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan bujur astronomi yang dikenal dengan istilah takwim atau tul. Tul Syam adalah jarak matahari dari titik Aries atau femal equinox yang diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua yaitu elliptic latitude, dalam bahasa Indonesia dengan lintang astronomi yang dikenal pula dengan ardul syam. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Sebetulnya ekliptika itu sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari secara tahunan. Oleh karena itu, matahari seolah-olah selalu berada di lingkaran ekliptika. Sebenarnya jalannya tidak rata persis, namun ada sedikit geseran. Keadaan ini dapat dilihat pada nilai ekliptik longitude yang selalu mendekati nol karena nilainya sangat kecil sehingga banyak sistem perhitungan yang mengabaikan nilai data ini. Yang ketiga yaitu apparent right ascension, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan asensio rekta. Data ini juga dikenal dengan istilah panjatan tegak atau asyuudul mustaqim atau mathaliul baladia. Adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Kemudian yang keempat yaitu apparent declination, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan deklinasi matahari yang terlihat, bukan matahari hakiki, atau dikenal pula dengan istilah mail al-syam, adalah jarak matahari dari ekuator. Yang kelima yaitu true geocentris distance, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah jarak geosentris. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU atau astronomical unit. Oleh karena bumi mengelilingi matahari tidak merupakan bulat bola, melainkan berbentuk elips atau menyerupai bulat telur, sehingga terkadang dekat dan terkadang jauh. Yang keenam yaitu semi diameter, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari yang dikenal pula dengan nifsu qurt al-syam, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh yaitu true obliquity, dalam bahasa Indonesia dengan kemiringan ekliptika yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail adam, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Yang kedelapan yaitu equation of time, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perata waktu dan dikenal pula dengan ta'dil watak atau ta'dil zaman, adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Selanjutnya yaitu data bulan. Yang pertama yaitu apparent longitude, yaitu bujur astronomi bulan atau yang terlihat, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tul al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua yaitu apparent latitude, dengan lintang astronomi bulan yang terlihat dan dalam istilah Arab disebut ardul qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika.
Yang ketiga yaitu apparent right accession, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan ascensio recta atau bulan yang terlihat, dan dikenal pula dengan istilah panjatan tegak atau asyudu'ul al-mustaqim atau al-mataliul al-baladiyah. Data ini adalah jarak titik pusat dari titik Aries yang diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat yaitu apparent declination, adalah deklinasi bulan yang dikenal pula dengan istilah mailual qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator yang nilai deklinasinya positif jika bulan di sebelah utara ekuator dan nilainya negatif jika di sebelah selatan ekuator. Yang kelima yaitu horizontal parallax, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan benda lihat atau dalam bahasa Arab ikhtilafu al-mandar. Sedangkan horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika berada di ufuk atau horizon ke titik pusat bumi, dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Yang keenam yaitu semi diameter, adalah jari-jari bulan atau nifsu Qurt al-Qamar, adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Yang ketujuh yaitu angle break-limb, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sudut kemiringan hilal, adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik pusat matahari dengan arah sesuai perputaran jarum jam. Dan yang terakhir yaitu Francian illumination, adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berupa bulatan penuh. Dalam keadaan seperti ini, nilai Francian illumination bulan adalah 1, yaitu persis pada saat puncak bulan purnama. Sedangkan jika bumi, bulan dan matahari sedang persis berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana matahari total. Dalam keadaan seperti ini, nilainya bulan adalah 0. Setelah bulan purnama, nilainya akan kembali mengecil sampai pada nilai yang paling kecil, yaitu pada saat ijma, dan setelah itu nilainya akan kembali membesar sampai mencapai nilai 1 pada saat bulan purnama. Adapun waktu yang dipergunakan pada data matahari dan bulan dalam epimeris ini disajikan berdasarkan waktu Greenwich atau Greenwich Mean Time atau GMT, sehingga untuk mencari data matahari dan bulan bagi wilayah Indonesia, maka waktu-waktu daerah di Indonesia terlebih dahulu harus diubah menjadi GMT dengan cara yang pertama yaitu GMT sama dengan WIB, yaitu pada jam 7. Yang kedua GMT sama dengan WITA, yaitu jam 8. Yang ketiga GMT sama dengan WIB, yaitu jam 9. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.